kecepatan Kohai nggak masalah. Cuman kan yang saya khawatirin karena Kohai belakangan sering ngeluh kakinya sakit dan sudah nggak pakai klit itu kan. Iya. Nggak pakai klit. Tapi Kohai nggak masalah. Oke. Malah yang terjadi dia pulang naik pesawat. Kohai masih PP. Saya pulang naik pesawat. Kohai ikut goes PP. Iya. Jadi saya juga bingung sebenarnya. Kalau Kohai waktu konsul, ini saya sakit, tapi besoknya terus nongko jajar. Ingat saya. Besoknya kok nongko jajar Kohai ya. Teman-teman semua, ketemu saya lagi, Azrul Anda, Om Johnny Ray. Episode kali ini akan menjawab pertanyaan kenapa dalam beberapa pekan terakhir kalau kita goes, Kohai tidak kelihatan. Karena Kohai pada bulan Februari menjalani operasi lutut. Nah, istimewanya di usia 73 tahun, setelah sebulan ganti lutut, Kohai sudah goes lagi. Jadi memang X-Men asli. Dan hari ini kita akan goes santai dengan Kohai, sekaligus membawa dokter yang mengganti lututnya, Dokter Terry. Dan setelah itu kita akan bicara kenapa Kohai ini operasi lutut dan kenapa Kohai ini bisa goes lagi, dan ini mungkin inspirasi buat kita kalau ada apa-apa comebacknya itu seperti apa. Jadi kita goes dulu, setelah itu kita kembali ke Wednesday Cafe dan ngobrol sama Kohai dan Dokter Terry. Kalau berdiri lama mulai mancal itu agak narik. Kalau gini sudah hilang. Oh, gini enggak apa. Pertama naik itu. Sing latihan mungkin pas dulu Kohai. Iya. Itu nanti kasihkan mereka. Ya, oh ya. Supaya bisa masuk dua-duanya ya. Iya. Ini lama nggak terapi gua. Udah 3 minggu udah terapi. Nggak perlu dokter. Cuman nekoknya belum maksimal. Nah, Berapa derajat? gimana? Berapa derajat kira-kira? Ya masih kurang lah, saya nggak seperti yang kiri. Kira-kira berapa derajat? Kalau normal itu kan 135 ya. Ya, 100-an gitu. Jadi nggak lewat apa namanya itu amperdas. Iya. Saya sih meragu gitu. Jaga ya? Jaga betul.
Teman-teman, kita sekarang ada di Wednesday Cafe. Sudah lama nggak syuting di sini. Kalau weekend, khusus hari Minggu, sudah buka lagi pagi. Moga-moga pandemi segera benar-benar sudah normal. Jadi ini bisa 24 jam lagi. Dan di sini terakhir kali mengundang Kohai, ya Om Re ya, itu juga di sini. Oh iya. Itu yang nonton 100.000 kan. Jadi Kohai ini kan legenda Surabaya, usianya udah di atas 70 tahun, sekarang sudah 73 tahun, tapi goesnya masih mengalahkan mayoritas yang muda-muda. Tapi beberapa pekan terakhir, bahkan beberapa bulan terakhir, banyak yang nanya, gitu. Kok Kohai sudah nggak pernah muncul di podcast? Ya. Kok ketika kita goes kemana-mana yang ditanya, loh Kohai mana? Iya. Kita keliling Madura, ada yang nanya, loh Kohai mana? Di Jakarta ditanya, loh Kohai nggak ikut. Ya, gitu. Nah, jawabannya adalah Kohai operasi bulan Februari, ya Kohai ya? 15. Tanggal 15 Februari, Kohai operasi lutut. Yang operasi yang di sebelahnya ini, Dr. Terry Effendi SPOT. Spot. Nah, SPOT ya, singkatannya SPOT. SPOT. Nah, spot nanti Bacanya jadi spot, bercak. gampang. Ya. Bukan bercak loh tapi ya. Iya makanya SPOT. Nah, jadi makasih udah gabung. Dokter Terry, kita ngomong Kohai dulu ya, karena nanti Dokter Terry yang menjelaskan kenapa Kohai pada akhirnya harus operasi. Ya. Karena nanti endingnya kita akan ngomong bahwa potensi ini akan terjadi pada kita semua. Ya. Kepada Om Re, kepada saya, termasuk pada dokternya Ya. sendiri. Tapi Kalau terjadi pada kamu yang operasi siapa? Sendiri. kayak itu loh. Kayak Terminator yang awal-awal itu. Nah, kan waktu dia nyoba tangannya itu kan Dia operasi sendiri ya. dia boleh dibuka sendiri. Tangan satu itu ya. Iya, tangan satu terus diperban itu. Nah, Kohai, jadi sebenarnya Kohai ini sakit lututnya sudah lama kan ya? Udah 45 tahunan. 45 tahunan. Iya. Jadi sakitnya Kohai seumuran saya, Om. Seumuran kita. Anda. Iya. Sakitnya Kohai. Jadi selama ini kita kenal Kohai goes kuat itu lututnya sudah sakit. Tidak masalah. Gimana? Ya. Berarti yang ke Bali dan pulang tuh itu sakit-sakitnya. Sakitnya sih enggak. Imbasnya ke ankle. Ke ankle. Ankle. Kalau Jadi- goes enggak sakit, tapi kalau naik turun tangga, jalan kaki ya itu sakit. Kalau boleh tahu 45 tahun yang lalu itu apa yang pertamanya? Kenanya itu ada lomba 17 Agustus di kampung, tarik tambang. Tarik tambang. Kakinya itu Ya. nempel gitu. Iya, nahan ya. Oh, twisting ya. Seleo ya, seleo gitu ya. Oh, tarik tambang. Tarik tambang. Ya. Terus waktu itu ya nggak ke dokter, ke Sinsel lah, kasih obat, sembuh, main basket, jatuh, bengkak lagi, ke Sinsel lagi. Terus tahun 35 tahun, umurnya udah 35, baru ke dokter. Ada rongsen, wah ini udah waktunya operasi Om. Oh gitu. Jadi cederanya itu usia 24. 24. Mm-mm. Usiamu ya. Nah, usiamu. Dibalik. Jadi usia 24 main tarik tambang. Iya. Cedera lutut. Kemudian umur 35 dikasih Ke tahu dokter. suruh operasi. 11 tahun kemudian. 11 tahun kemudian. Terus kenapa enggak operasi, Pak? Ya kondisi, keadaan lah waktu itu. Oh, keadaan. Ah. Nah, terus tapi kan karena Kohai ini goes terus, jadi kaki-kakinya kan kuat, Kuat kaki, ya, betul. kaki kuat. Mungkin cedera ligamen ya, Kohai waktu muda itu ya, waktu tarik tambang itu mungkin cederanya ligamennya mungkin. Jadi ligamennya entah itu putus, Betul, entah betul. itu apa sobek Ya, atau apa kayak gitu. kemudian ada lutut yang tidak stabil ya, atau instability dari knee jointnya itu, jadi mungkin terjadi early osteoarthritis ya waktu itu namanya. Early Osteoarthritis. Jadi osteoarthritis itu kan rata-rata terjadinya kan usianya lanjut, Nah, degeneratif. Nah ini mungkin Kohai terjadi lebih awal karena ada cedera ligamen di mana lututnya bermasalah nyeri. Makanya Kohai bilang sering kalau Kohai dulu olahraganya lari ya Kohai. Lari Kalau juga. Kohai buat lari bengkak, buat apa bengkak mungkin itu. tarik tambang, basket, lari, Betul. sepeda, apa lagi Pak? Main bola. Main bola. Nah, Kohai kan
selama saya kenal Kohai ya 10 tahunan sekarang ya. Kenal Kohai 10 tahunan ini kan berarti selama itu kan sebenarnya ada masalah sebenarnya. Udah masalah. Udah masalah. Nah, cuman nggak merasa kalau goes nggak terasa. Tapi kalau lari atau naik turun tangga terasa. Hebat ya. Jadi semua kalau goes nggak terasa kalau kohai. Jadi kohai ini sebisa mungkin lama di atas sepeda. Jangan sampai menginjakkan kaki di tanah. Iya, betul. Nah, tapi saya juga perhatian karena Kohai ngeluhnya tuh ankle tuh. Betul. Jadi lutut kanan kan yang Kanan ya. yang cedera kan yang kanan, tapi Kohai kan ngeluhnya ankle kiri kan? Enggak, kanan. Oh, ankle kanan. Sorry, ankle kanan. Dan belakangan sebenarnya Kohai, saya juga mulai tanya loh, Kohai kok jarang pakai sepatu klip sekarang? Yes. Kohai kok pakai sepatu biasa, pakai pedal biasa. Itu aja nanjak kebut-kebutan masih ngikut itu, nggak pakai klip. Ya. Jadi mulai ankle sakit itu kira-kira berapa lama? Sebelum operasi 3-4 bulanan. Jadi sebenarnya sakit ankle itu ya baru beberapa bulan terakhir ini aja. Dan lagi kena ankle-nya ini kurang lebih 5 kali lah, nggak sering lah. Jadi tapi kambuhan Iya. sakit. Waktu saya goes dari Bali, no problem, nggak apa-apa. Terus saya latih sendiri ke Malang, sampai Malang turun, ankle-nya kumat, waduh, rasa naik bis. Jadi sakit. Kohai ini sering goes sendirian ya? Iya. Sering goes sendirian 100 kilo lebih. Surabaya Malang balik atau Surabaya Lawang balik, dan itu Kohai ini cerita kalau kakinya sakit sudah saya nyegat bis aja sudah, jadi naik bis sepedanya dinaikkan pulang. Nah, sakit ankle itu kan yang memaksa Kohai akhirnya mau nggak mau ketemu yang satu ini kan ya? Iya, betul. Ketemu yang satu ini meskipun ketemu terus di jalan, cuman nggak pernah konsultasi ya. Terus nah dokter kenapa kok bisa efeknya ke ankle itu? Oh iya, kenapa? betul. Jadi Kohai ini kan ankle-nya waktu kita periksa mengalami PTTD, posterior tibialis tendon dysfunction. Jadi bentuk kakinya Kohai itu memang agak flat juga ya Kohai ya. Flat Jadi foot. bentuk kakinya Kohai itu flat foot, dibarengi dengan bentuk lututnya itu yang dia bengkok. Oh. Ya, ada problem di lututnya lah ya. Jadi Ya itu lututnya impact dari cedera itu mungkin. Oh ya, jadi akhirnya karena lututnya problem, kakinya ada flat foot, akhirnya garis weight bearingnya itu kan tidak normal ya, garis apa tumpuannya itu loh, tumpuan kakinya normalnya itu tidak normal. Jadi Kohai akhirnya banyak sakitnya di sisi dalam semua. Lututnya itu juga nyerinya di sisi dalam, ankle-nya juga di sisi dalam. Oh. Nah kemudian Memang yang sakit biasanya yang dalam. Maksudnya. Sakitnya tuh di sini. Nah, kemudian Kohai sudah coba kita fisioterapi ya Kohai ya. Beberapa kali kita fisioterapi, kasih obat, pakai ada soul correction juga. Kita coba Kohai pakai soul correction. Sol sepatunya. Ya, soul sepatunya ataupun ya. soul sepatu atau sandalnya itu dikoreksi supaya mengkoreksi dari titik tumpunya itu. Ternyata Kohai bilang jujur setahu saya ya, Kohai ini mengeluhnya kalau dia tuh goesnya jauh. Ya. Makanya saya bilang Kohai enggak usah goes jauh-jauh, deket-deket aja. Jauh itu kan kata sifat ya, jarak yang kita nggak tahu jauh itu seberapa ya. Yang dimaksud dokter jauh itu seberapa jauh? Biar pendengar dan Ya yang mungkin lihat ini Kohai, jelas. yang saya tahu, Kohai Ya. memang sukanya jarak jauh terus, tapi mungkin yang di atas 200 apa 300 kayak kemarin Banyuwangi per hari. Nah itu Jadi jauhnya bukan per minggu ya. Ya, Bukan per minggu ya. Ya itu. Apa per bulan mungkin ya. Iya, makanya. Jadi 100 masih dianggap oke. Iya, iya. Kohai enggak mengeluh kalau enggak salah, kalau 100 ya Kohai. Udah nggak Mungkin- masalah. Nggak. Setelah operasi ini udah 100 Enggak, kilo. maksudnya waktu sebelum operasi. Nggak. Oh, nggak apa-apa. Kohai pun mengeluhnya kalau nggak diajak. Iya, oke. Wah, ya. Ini kejadian, Dok. Jadi kita kan rencana yang ke Bali itu kan ya. Ya. Naik sepeda, goes ke Bali, Banyuwangi, Bali. Kita tuh sengaja nggak ngajak Kohai karena bukan kita nggak mau ngajak Kohai karena kita tahu Kohai itu kakinya mulai belakangan sering sakit. Ya. Tapi terus Kohai muter nanyanya. Kok saya nggak diajak ya? Kok saya ada? Akhirnya nanya saya, Japi. Mas,
Bali masih ikut. Ya kan nggak bisa nolak kan, nolak orang tua kan dosa kan kayak gitu. Jadi akhirnya Kohai kuat kan katanya gitu kan. Kalau Kohai kuat, ayo nggak masalah gitu. Karena saya tahu kalau soal apa namanya ketangguhan, kecepatan Kohai nggak masalah. Cuman kan yang saya khawatirin karena Kohai belakangan sering ngeluh Betul. kakinya sakit dan sudah nggak pakai klit itu kan. Ya. Sudah nggak pakai klit. Tapi Kohai nggak masalah. Oke. Malah yang terjadi dia pulang naik pesawat, Kohai masih PP. saya pulang naik pesawat, Kohai ikut goes PP. Iya. Jadi Jadi saya juga bingung sebenarnya. Kalau Kohai waktu konsul, ini saya sakit, tapi besoknya terus nongko jajar. Ingat saya. Besoknya kok nongko jajar Kohai ya. Itu 160 kilo PP. PP. Terus Dari hari apanya masih ke berangkat. Gunung Kawi kalau enggak salah. masih ke Gunung Saya Kawi. bingung. Terus minggu depannya Pujon ya Kohai ya, kalau enggak salah waktu itu 240. Jadi saya Kohai ini bercanda atau gimana sih, ngapain konsul gini-gini wong enggak ada apa-apa kok konsul. Oh masih jauh. Terus ya udah, terus habis itu waktu mau ke Bali itu juga ini saya sakit lagi. Saya tahu Kohai ini sakitnya ini mau diapain atau mau supaya sembuh biar bisa ke Bali PP atau gimana? Saya juga sempat tanya gitu. Loh, wah Kohai ini padahal sudah kita foto memang X-ray-nya lututnya Kohai itu memang ya sudah berat, sudah severe memang karena tulang sama tulang itu sudah nempel. Tulang matang dan nah, jadi kalau ini kan dokter tadi bawa alat peraga ini, ya kan? Sebelum sini. Ya. Sebenarnya ya, Om, berarti kan nggak apa ya. Orang biasa aja Ya. itu kalau disuruh sepedaan 100 kilo belum tentu bisa jalan. Ya, Ya, belum tentu bisa Pulangnya jalan. belum tentu bisa Oh, jalan. ya. Nah, sakit Ya. kemeng. Ya, bisa Banyak alasan. bisa mendadak pakai Ya. truk yang itu ya. Nah, kalau 200 kilo lebih mungkin nggak bisa jalan lagi ya. Betul. Bisa kursi roda hari itu juga kan ya. Ini orang biasa. Jadi yang mestinya itu gimana? Mas sepeda itu untuk seperti Kohai ini. Kalau sudah mulai sakit. Gini, intinya bersepeda ini memang aman untuk salah satu olahraga yang low impact memang. Jadi yang salah satu olahraga yang low impact kan bersepeda, berenang dan jalan kaki. Jadi sebenarnya relatif aman untuk lutut. Relatif aman untuk bagus untuk lutut juga, untuk exercise lutut juga bagus. Cuman mungkin ya enggak segitunya juga ya. Maksudnya Oh, ya. bukan terus 100, 200 sehari, terus besoknya mungkin masih 100 Nah, ini lagi. supaya- Ini agak Kan berlebihan gitu. kita harus agak detail ya menjelaskan jarak itu seberapa jarak gitu ya. Nanti dipikir, oh saya kan bagi berapa orang 50 kilo itu sudah jauh ya. Bayangkan 50 kilo itu jarak dari Surabaya Mojokerto mungkin tidak sampai 50 kilo. Iya. Bayangkan kita ngomong, saya tiap hari sepedaan Mojokerto PP. Wih, jauh banget. Bisnya sudah tutup TPU-nya kan gitu mungkin ya. Apa travel sudah tidak buka gitu. Nah, tapi nggak Kohai enggak. Jadi 100 itu masih godir ya. Godir kayak sehari-hari. Masih cemen itu, masih apa? Itu sehari-hari. Jadi batasan biasa dan enggak biasa ini kan Dan 100 kilonya Kohai begini loh, Nah. bukan datar loh. ya makanya itu. Kalau Mojokerto, Surabaya Mojokerto kan masih landai ya, masih biasa. Pandaan. Jadi Sering nah, pandaan enggak naik. Ya, Jadi lepasin. Jadi di sini bisa ya kita tidak menakut-nakuti pendengar. Jadi apa sakit ini bisa terjadi tapi kan paling enggak juga tahu yang sukaannya goes panjang itu kira-kira gimana nantinya. Oke. Tapi yang jelas kan pada akhirnya Kohai operasi kan. Ya. Nah, Kohai akhirnya yang memutuskan nanti dokter tadi menjelaskannya bisa sambil menunjukkan alat peraga, level-levelnya dan apa yang terjadi pada Kohai. Pada lututnya Kohai maksudnya. Tapi Kohai akhirnya memutuskan waktu itu akhirnya operasi kenapa? Ya itu ankle-nya waktu pas kumat itu sakit nggak bisa jalan. Bekal, Nggak bisa jalan. nggak bisa jalan, sakit. Ya 2-3 hari baru mulai bisa jalan. Jadi akhirnya udah putuskan ya sudahlah. Iya. Tapi lututnya nggak masalah. Nggak Lututnya masalah. itu nggak masalah. Itu kan nggak masalah dok. Nggak ada yang sakit. Itu nggak masalah. Nah, dokter jadi kan Kohai akhirnya memutuskan operasi. Ya. Ya. Sampean lega atau bilang ya akhirnya kayak gitu. Maksudnya seperti apa? Enggak. Kalau lega enggak. Saya bisa bantu dia jawab karena dia nggak mungkin ngaku. Ya. Dia waktu itu ngomong dia sendiri bingung gitu. Hmm. Karena dia mau ngoperasi itu dia tahu Kohai.
Nah, Dia bingung. Sudahlah, kalau Kohai masih bisa sepedaan aja dulu kata. Kenapa? Kalau dioperasi ini implikasinya itu rehatnya tuh cukup lama. Nah, itu Anda nyambung. jadi bisa dijelaskan. Ya, jadi operasi ini kan memang Kohai mengalami osteoartritis yang sudah grade 4 atau yang severe. Ya. Kemudian Grade Kohai 4. betul. Udah Jadi mentok itu udah ya. paling mentok. Iya. Kemudian kemudian ankle-nya juga bermasalah. Kemudian waktu itu Kohai konsultasi, sempat anaknya juga konsultasi juga. Saya bilang, Iya. maaf ya, ini Kohai ini ya sudah seperti saudara sendiri. Tiap hari saya lihat mancalnya itu ngikut orang-orang itu aja, yang speednya juga bukan speed yang biasa-biasa ya kan ya, minimal 35-40 rata. Terus masih bisa kemana-mana yang nanjak-nanjak elevasinya minimal 800, 1000 ya. Iya. Saya disuruh operasi ini, saya enggak mau. Aduh, sudahlah, enggak usah operasi Kohai. Kohai nikmati aja deh, itu selama gowes ya, sudah enggak apa-apa Kohai. Karena itu kebahagiaannya Kohai. Ya, itu kebahagiaannya Kohai, saya udah bilang. Jadi itu kebahagiaannya Kohai, udah enggak usah operasi Yang Kohai. bahagia itu nggak boleh dilarang dari ya. Iya, harus bahagia kan. Makanya saya juga, udahlah Kohai, enggak usah operasi. Karena pasien-pasien saya, ya maaf ada beberapa pasien yang saya operasi itu, ya ada yang sepedaan, ada beberapa aja. Iya. Rata-rata kan yang sudah tidak bersepeda, Iya. bukan pesepeda juga ya, maksudnya ya habis dioperasi ya asal mereka bisa jalan enak, cukup. Jadi Ya, kualitas sudah puas. hidupnya. Ya, kualitas hidup itu sudah cukup. Iya. Saya tidak pernah ada pasien yang habis saya operasi masih gue 100 atau 200 kilo Kohai. Surya. Apalagi masih naik surya lah, saya takut. Waduh, nanti naik Kohai kalau Kohai saya operasi, kemudian Kohai tidak bisa begitu lagi, wong sekarang masih bisa ya. Iya. Jadi saya udah Kohai, tidak usah aja Kohai, saya udah bilang gitu. Takutnya malah Kohai nggak bahagia Ya, ya. nanti tidak bahagia, saya udah bilang tidak usah Kohai. Anaknya sempat telepon saya, udahlah tidak usah lah, gini-gini, coba diskusi lagi. Sama itu, makanya Kohai memutuskan operasi itu 6 bulanan mungkin. Iya lama. Saya tahu lama ya. Bulan karena beliau Kohai begitu kok masih jauh lah. Saya ini kayak waduh Kohai ini bercanda itu ya apa ya kok gini ya, maksudnya kok masih jauh gitu loh. Kok masih gue jauh berarti kan enggak apa-apa ya sudah. Saya makanya Boleh tanya, kalau misalnya operasi seperti itu, pergantian lutut, ini kan ganti lutut kan ya? Betul. Itu normalnya, manusia normal ya, Ya, bukan X-Men seperti Kohai ya? Ya. Itu berapa pekan atau berapa bulan Ya, sebelum begini. jalan? kalau operasi memang pada usia rata-rata 70 sampai 80 ya rata-rata. Ya, seperti Kohai. Ya, betul, sesuai Kohai yang usianya udah 73. Kemudian untuk pemulihan itu seminggu 2 minggu aja beberapa pasien ada yang sudah lepas alat bantu dengan jalannya mungkin belum manis ya, belum normal sekali tapi udah jalan bisa tanpa alat bantu memang. Tapi beberapa orang ada yang mungkin ambang nyerinya itu rendah jadi dia nggak bisa nahan sakit itu ya udah dikasih beberapa obat dia nggak bisa nahan sakit akhirnya dia memerlukan alat bantu. Ya. Mungkin bisa sampai 4 minggu. Ya, 4 minggu. Kemudian disebutkan bahwa kapan sih mereka ini bisa enak jalan? Rata-rata bulan ketiga, bulan kedua, bulan ketiga. Belum 3 bulan baru enak jalan. Betul, baru enak jalan. Ini ada cerita luar biasa di situ. sampai berapa? Ada yang bilang bisa sampai 1 tahun. Jadi kadang bisa kita tunggu. Maksudnya mungkin dia masih merasa 6 bulan kontrol itu ada yang sudah enak semua oke, kadang-kadang aja kalau kecapean ototnya ada yang kayak narik-narik gitu ya. Itu seperti itu. Jadi tergantung Jadi kekuatan dan ambang kekuatan batas ya sakit mungkin ya. pre-operasinya kekuatan ototnya seperti apa, kemudian ada sudah penyakit penyerta atau enggak juga ya, komorbidnya itu ada enggak, kemudian kualitas lututnya, sendi lututnya itu mungkin sudah ada kekakuan atau belum. Nah mungkin Kohai kok bisa lebih baik, lebih cepat, ya pertama mungkin pasti karena kemurahan Tuhan. Ya. Hebatnya Kohai yang fisioterapinya menurut saya juga Kohai latihan sendiri di rumah. Disiplin gitu. ya. Disiplin hari keberapa dia sudah latihan. Kemudian ya mungkin pre-op-nya. Ya. Kohai kan mungkin pre-op-nya ototnya bagus ya. Dia sudah bersepeda Ratusan kilo. Ya, Jadi sejak otot-ototnya muda, ya. otot-ototnya kuat. kuat. Jadi pemulihannya cepat.
Dan Kohai ini lentur, jadi rajin stretching. Ya, betul. Jadi bukan hanya kuat tapi juga lentur. Jadi, Betul. nah saya tanya ke Kohai sebelum operasi itu ada kekhawatiran bisa nggak goes lagi nggak? Ya ini terkait kebahagiaan tadi, karena ketakutannya Terry itu curhat ke saya. Saya khawatir Kohai nggak bisa goes lagi, ya ke kita ya. Nanti malah orangnya nggak bahagia, aku malah bersalah, dia bilang kayak gitu. Ya Kohai ada rasa takut nggak waktu itu? Oh, nggak ada, pasrah aja dah. Berserah ya, sudah. Terserah ya. Jadi yakin operasi Iya. dan setelah itu kita upayakan kembali goes gitu ya. Ternyata setelah operasi saya coba 4 hari ini perharinya 100 kilo sampai rumah. Sekarang ini belakangan. Ah. Sebelum situ Pak. Jadi ini sikap yang saya juga termasuk cepat sembuh kalau operasi ya. Kalau ditanya kenapa? Karena saya nggak mikir. Karena saya yakin setelah operasi ya nanti tinggal dijalani aja kan. Visionya dijalani, sakit dilawan ya gitu. Kohai berarti Oke, mindsetnya top ini. Operasi urusan nanti setelah itu kita beresin. Kohai kayak gitu ya. Berarti nggak ada ketakutan sama sekali. Nggak ada. Kohai berapa hari jalan setelah itu? Setelah operasi berapa hari bisa jalan? Langsung. Kalau jalan itu Kohai seingat saya hari Hari keempat Pertama. ke 5 ya. udah jalan. Tapi pertama kedua udah dilatih, cuma keempat kelima dia udah jalanan. Jalan. X-Men. Kontrol seminggu itu sudah enggak pakai alat bantu ya, Nah, Kohai? nggak pakai. Enggak pakai. Kontrol seminggu. Seminggu setelah operasi enggak sudah pakai nggak alat bantu memang sudah. Ya memang jalannya masih pincang-pincang Iya. dikit, tapi udah enggak pakai alat bantu. Oke, relevan dengan main sepeda, Om Rey. Kapan mulai goes? Setelah operasi apa pasca operasi? Setelah operasi. 1 bulan udah mulai goes pelan-pelan. Pelan- Bertahap ya. Pelan-pelan itu berapa kilometer, Pak? Ya 20 per hari, 20 kilo. Sama kayak kita pulang kemarin tuh, 20 kilometer per jam. Jadi Sama kayak speed saya. Kan? sebulan setelah operasi sudah mulai goes sekitar 20 kilo, kecepatannya masih rendah tapi ya. Rendah ya. Yang penting muter Ya, kaki. putar aja. Terus nanti Kohai sudah nyinggung. Ini taping bulan April ya, berarti kan hanya 2 bulan setelah operasi. Hanya 2 bulan 9 lebih. hari. Berapa hari sudah? 2 bulan 9 hari. 2 bulan 9 hari ketika kita taping ini ya. Itu Kohai sudah goes 4 hari berturut-turut, Per harinya 100 kilo. per harinya 100 kilo. Iya. 2 bulan lebih sedikit setelah operasi. Ya. Dokternya bingung. Karena ini saya buka ya. Dari ini sempat ngomong. Ini saya kalau Kohai bisa goes lagi, ini ya memang orangnya ajaib. Sama nama saya melambungkan ya. Enggak lah. Padahal bukan karena dokternya, karena orangnya ini. Kayak layangan ya, standing. Jadi 100 kilo itu tapi masih datar ya Kohai? Datar. Masih Ah, ngelup ya? ngelup. Ngelup di GI. GI. GI di Grand Island di Udah saya coba ke ini, ke mana? Lapido terus itu apa? Porong. Apollo. 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 Ya. Udah. Sudah keluar kota. Apollo. Sudah keluar kota. Nggak ikut peloton sendirian. Jadi, Nah, ada keluhan nggak? nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Bisa dijelaskan secara medis dong? Atau secara kita perlu undang dukun ini bukan dokter? Ya enggak tahu saya. Pokoknya ya kemungkinan Kohai ototnya kuat ya. Iya. Ototnya kuat, jadi pemulihannya cepat dan sekarang pun kebetulan olahraganya juga bersepeda, tetap low impact. Memang saya pesan sama Kohai ini kan sudah diganti alat, beda dengan buatan Tuhan maksudnya gitu ya. Ini kan alatnya buatan manusia. Jadi saya bilang Kohai, ya diawet-awet lah Kohai. Saya bilang gitu. Jadi ya Di awet-awet itu maksudnya 500 kilo. Kan awet. Nah, sampai 1000. Sampai 1000. Yang saya takut sekarang satu. Kita kalau gue jauh-jauh lagi Kohai japri. Kohai kontak nanti. Kalau saya nolak, kontak dia. Kalau nolak, kontak siapa. Tapi Kohai nggak emosi kan? Maksudnya kan tetap sabar iya. dulu kan? Sabar dulu kan? Tetap dengerin dan badan. engkelnya Iya. membaik ya Kohai ya. Engkelnya membaik ya. agak lumayan lah. Nggak membaik. begituan. Jalan juga Baik. sudah lurus katanya Iya. jalannya. Sudah Sudah baik. lurus. Malah kuat nanti ini. Nah ini Promocom bisa juara ini yang bisa 60 ke atas ini. Enggak jangan dulu loh, tapi kalau makanya. ngumpul kan susah nolaknya. Nah, Dok, ini kan ada alat peraganya, bisa dijelaskan bedanya yang normal dengan yang mulai gejala dan itu
tadi kan dijelaskan juga bahwa ini buat kita semua ya, karena apa yang terjadi di Kohai ini bisa terjadi pada kita semua. Karena ini tidak melulu karena cedera. Ya, betul. Jadi bukan karena tarik tambang atau bukan karena basket atau bola. Jadi mungkin bisa dijelaskan antara yang sehat itu seperti apa, dan lututnya Kohai ini sekarang terbuat dari material apa, dan mungkin pertanyaan toko-toko sepeda lebih mahal dari sepeda nggak? bisa ditanya. Ya, maaf, saya menjelaskan sedikit. Jadi ini tidak ada bermaksud untuk promosi atau membawa brand tertentu, promosi diri saya atau promosi brand tertentu. Berarti aku bisa bikin lutut merek Wednesday kan, atau merek Johnny Ray, atau merek Kohai. Mungkin bisa. Ya. Jadi saya sedikit menjelaskan aja, sharing. Ya. Jadi lutut itu ini gambaran lutut yang sehat ya. Jadi tulang rawannya itu masih bagus, masih mulus semua. Ini tampak kelihatan tulang rawannya, ini meniskusnya atau bantalannya dan ligamennya masih oke semua, masih bagus. Kemudian sudah ada yang kalau ringan tuh dia sudah mulai ada penipisan aja, jadi mungkin tidak terlalu terlihat. Osteonya maksudnya yang ringan. Cartilage-nya, tulang rawannya ini dia sudah mulai menipis. Oh, ya. ya. Kemudian kalau moderate dia sudah mulai ada yang hilang beberapa, menipis hilang. Kemudian ada namanya osteofit atau tulang tumbuh. Atau kalau orang bilang ada kayak jalunya kecil-kecil gitu ya, orang umum tuh ada jalunya kecil-kecil gitu. Aku ada itu. Ya, jadi ada osteofitnya kalau bahasanya kita. Kemudian kalau yang sudah severe itu dia semakin lebih hilang, dia semakin rusak lagi. Tulang rawannya hampir habis semuanya atau salah satu sisi biasanya atas dan bawah, sama osteofitnya semakin besar-besar banyak gitu. Kohai seperti apa? Kohai yang sudah severe ini, yang sudah berat. Sudah berat. Terutama sisi dalamnya, sisi medial ya kalau kita bilang. Ya, Di sini ya. yang ini, yang Oh, sisi sana. dalam, yang ini tulang kecil ini yang sisi luar, yang ada tulang kecilnya di sisi luar. Jadi Kohai yang ini udah habis, yang bagian ini atas sama bawahnya ini Kohai udah habis memang. Udah habis. Habis, tulang rawannya benar-benar habis memang. Bali PP, Bro. Cuman ya itu makanya luar biasa. Kemudian memang ada mulai dari stage ini sampai sini ini ada beberapa, pasti dengan pertama exercise dulu, kemudian latihan, ada obat-obatan, kemudian bisa dengan ya mulai tindakan yang paling ringan bisa dengan disuntik ya. Orang bilang suntik oli itu sebenarnya itu disuntik obat. Kemudian ada mulai baru tindakan beberapa operasi. Operasi itu bisa dengan operasi yang minimal invasif dulu, bisa dengan namanya teknik artroskopi itu. Jadi memasukkan kamera ke dalam sendi, kemudian kita diagnostik di dalam sendinya seperti apa sambil kita lihat, sambil kita bisa lakukan tindakan, beberapa tindakan yang bisa kita lakukan di situ. Paling tidak untuk mengurangi nyeri, kemudian bisa mencegah supaya dia tidak cepat progresifnya ya. Kemudian mulai operasi. Nah, operasi yang paling berat kalau sudah, yang paling ringan bisa di realignment atau high tibial osteotomy namanya istilahnya. Jadi memotong tulangnya kayak diluruskan, tapi itu indikasinya sangat sempit sekali. Jadi tidak semua orang bisa dilakukan itu. Yang biasa dilakukan untuk yang grade 4 atau severe osteoarthritis adalah dilakukan namanya total knee replacement. Jadi istilahnya orang ya ganti sendi atau ganti tempurung gitu ya. Itu ya. Ini seperti ini. Jadi ada dikasih dilapisi dengan alat. Jadi tulangnya dilapisi. Betul, tulangnya dilapisi dengan dibentuk gitu yang tadi ada apa? Ada alatnya untuk membentuk gitu ya Mas ya. Kemudian tulang mudanya yang tidak normal itu dibersihkan semua, kemudian dimasukin alat seperti ini. Jadi bahannya dari apa? Kalau yang ini ya titanium, kalau bantalannya itu polietilen. Jadi titanium dan polietilen. Polietilen, bantalannya yang putih. Nah, tolong lihat ekspresinya dia ini dari tadi. Karena dia mikir, ada merek Contador nggak ya? Ada merek Contador nggak ya? Karena dia obsesinya Contador. Jadi siapa tahu dia minta diganti sekarang, siapa tahu jadi Contador kan Ya. gitu ya. Memang ini kalau merek itu, bahan itu ada yang macam-macam. Ya. Ada beberapa, ada 2 macam sih. Ada yang titanium, ada yang oxinium, itu ada juga ya. Itu cuman kayak lapisan-lapisan aja gitu loh. Jadi itu aja sih. Jadi Kohai ini sudah ada lapisan titaniumnya, Yes.
sama ada Polyethylene, bantalan iya, baru. betul. Jadi total ganti. Total ganti ya. Total ganti. Replace. Jadi yang di ini tulang rawannya nih diganti. Ya, dilapisi. Dilapisi. Oh, Ya dilapisi. diganti istilahnya ya namanya Itu total di replace. anu dulu, dibuang dulu. Ya dibentuk gini. Nah, yang ada dibuang apa enggak? Kayak nembel gigi loh, Iya, dikikis dulu, jadi dikikis. dibersihin, kemudian Jadi ditempeli. Ada instrumennya tuh ada untuk kayak bentuk gitu loh. Maaf. Terus ini masuk alatnya tuh kayak masuk gitu. Jadi kayak masang gigi, kayak masang Ya, crown. ya betul. Kayak masang crown betul. Terus bantalannya ini yang apa penting kan? Iya betul. Terus Supaya- dikasih bantalan lagi. Nah, yang tadi dokter ngomong diaman-eman ada umurnya itu yang mananya? Ya bantalannya. Heeh. Kalau logamnya mungkin kan tidak bisa rusak ya. Iya. Kayak bantalannya tuh bahannya kan polietilen. Jadi dia juga. Jadi dia ya ada masanya lah Ada gitu yang gitu. Oh itu. Namanya wear and tear. Jadi istilahnya Ya sama, ada sama kayak buatan Tuhan, lah. ya, Semakin lama ya, semakin ada ya semakin- ada terkikisnya gitu. Makanya saya bilang sama Kohai ya jaga aja usia. Makanya yang dioperasi kan rata-rata 70 sampai 80 tahun dengan harapan 20 tahun ke depan mungkin cukup lah. Oh, ini enggak Kan kayak kalau dia operasi umur 35 Betul, itu bisa operasi lagi nanti. betul, revisinya sangat besar dan memang agak susah sih revisi untuk gini. Memang oh ini enggak kayak ganti sol sepatu gitu ya? Enggak, Mas Bro, kan kalau habis itu kan langsung ganti sol gitu, jahit Ya, gitu. iya, iya. Enggak Untuk, semudah. ya seperti itu, cuman revisinya yang susah kan. Makanya enggak dilakukan pada kalau bisa ditunda sampai maksudnya usia-usia tertentu. Tapi kalau memang sudah indikasi dengan usianya udah misalnya muda pun sudah indikasi berat harus ini, ya enggak apa-apa tetap kita kerjakan. Memang sakit sekali tetap kita kerjakan. Kohai merasa nggak ada titaniumnya di situ? Kan matching sama sepedanya sekarang. Nggak berasa kan? Merasa. Nggak berasa ada ya. Tapi Kohai ketika jalan ke Kohai kan sudah puluhan tahun kan. Lututnya ini kan bermasalah, ankle-nya belakangan juga masalah. Ketika jalan kaki sekarang rasanya apa Kohai? Kayak ada kekuatan baru atau apa? Masih belum bisa merasakan. Belum. Belum bisa merasakan. Tapi jalannya lebih lurus, lebih Ya lurus saja. lebih lurus. Jadi yang jalannya nggak lurus bisa ganti ini supaya jalannya lurus. jalan Jalan apa nih? jalan harfiah atau hidup jalan apa? Jalan hidup apa? Jalan- Itu maksud saya. karena jalannya dia miring. Oke dok, kenapa tanpa cedera ini bisa terjadi pada kita semua? Jadi osteoartritis ini salah satunya ya penyebabnya kan banyak. Tadi trauma ya, kalau orang muda kan trauma, cedera ligamen, cedera meniskus. Kemudian lebih banyak lagi memang pada wanita usianya di atas 40 tahun mulai bermasalah dia lututnya dan obesitas, gemuk. Ini bermasalah juga. Intinya banyak. gemuk itu bermasalah untuk semua ya. Ya, anunya terutama betul, terutama lututnya. Oleh karena itu, kemudian ini penyakit degeneratif. Degeneratif jadi karena usia kan. Karena usia mungkin akan terjadi biarpun mungkin orangnya kurus, baik, tapi mungkin aktivitasnya dia itu Ekstrim. ekstrim gitu, bisa juga dia terjadi ini. Jadi itu. Cuman memang paling banyak pada wanita dan usianya mulai di atas 40 tahun, kemudian dia obesitas. Itu yang karena dengan obesitas kan bebannya berat. Oleh karena itu ya harus latihan kardio. Warning pertamanya apa? Tanda-tanda awal. Tanda-tanda Ini awal osteo gitu. osteoartritis adalah jadi dia itu nyeri pada lutut. Awalnya mungkin dia dari duduk mau berdiri nyeri. Oke. Dari duduk mau berdiri nyeri. Waktu sudah jalan dia bilang kalau sudah jalan enak saya dok. Tapi dari duduk mau berdiri kok nyeri ya saya ya. Jadi itu indikasi awal. Itu biasanya. sudah mulai, berarti oh mungkin sudah mulai ada awal ini. Terus kemudian semakin berat dia begitu jalan agak jauh sakit, jauh sekali misalnya dia muter mall biasanya kuat 2 putaran, 3 putaran. Ini mungkin dia baru 2 putaran dia udah mulai kok enggak nyaman ya lutut Iya, saya. 2 putaran belanjanya tambah berat dong. Ya. Itu kemudian naik turun tangga. Dia Oh, bilang yang turun tangga. terutama turunnya katanya. Kalau saya buat turun mulai sakit. Itu Naik masalah. masih enggak apa-apa, turun mulai sakit. Itu masalahku. Ya. Kemudian sama jongkok. Dia biasa nyuci di dinglik pendek. Kemudian agak jongkok kan itu Iya. dia bangunnya sakit. Nah itu berarti udah mulai ada.
Jadi ya pasti awalnya kita selalu lihat body mass index-nya gimana, berapa ini. Oh, body mass index-nya berlebih Bu, overweight. Oke, ayo Bu turunkan. Mulai dari diet karbohidrat, dikurangi, kemudian olahraganya yang low impact. Jadi ya jalan, bersepeda, berenang itu yang paling baik. Jadi satu menjaga supaya nggak gemuk, supaya otot-ototnya tetap Betul. aktif, supaya lututnya tetap aktif tapi nggak berlebihan ya. Cuma Ya. 3 olahraga tadi. Ya. Jalan. Lainnya boleh sih kayak yoga boleh, pilates boleh. Tapi untuk itu Lain-lainnya. tadi jalan, Ya yang paling mudah mungkin kita lakukan yang sering orang itu sih. jalan, sepeda, sepeda, dan berenang. renang. Tapi sempat cerita Anda dulu bahwa kalau renang pun nggak semua gerakan Ya, low impact. katanya berenang kalau bisa menghindari gerakan kaki yang menendang. Jadi misalnya gaya dada ya, Ya. itu kan dia menendang ke arah luar gitu, bisa memperberat juga. Kalau tidurnya suka nendang-nendang kayak dia, ya. Itu low impact apa high impact? Jadi kalau misalnya beberapa orang nggak bisa berenang ya jalan di air, oke. Jalan di air. Jadi itu warningnya ya. Kita kapan kira-kira kayaknya tanda-tanda juga. Aku sih sudah tanda-tanda. Saya sudah ada osteo kan ya, sudah mulai Iya, ada betul. osteo, tapi masih yang Cuman mungkin karena olahraganya teratur sama badannya terjaga ya. Jadi nggak masalah. oke ya lututnya ya. Kalau sepedaan tuh baik ya dok. Olahraga lain mungkin yang bikin ini. Apalagi pakai posisi berlutut gitu ya. Jadi jangan sering-sering. Sering-sering. Terima kasih loh dok. Kohai, jadi Kohai kalau Kohai kan sudah jadi bukan kelinci percobaan, cuma kayak gitu, tapi sudah jadi contoh buat kita semua ya. Satu contoh kalau rajin olahraga, positif mindset itu kita semua ini impiannya tuanya kayak Kohai. Semua ngomong kita nanti moga-moga bisa kayak Kohai kan, kita kalau ngomong kan kayak gitu kan. Ya. Nah sekarang Kohai jadi contoh lagi buat kita karena ya operasi lutut tapi dalam 2 bulan sudah bisa goes lagi. Nah yang kita takutkan sekarang, Kohai punya target nggak sekarang? Atau jalani aja, misalnya punya target aku nanti bulan kesekian harus misalnya bisa ke Bromo lagi atau apa kayak gitu. Pada diri sendiri itu selalu punya target atau enggak? Punya target. Punya target. Saya usahakan minggu depan bisa goes 150 lah, flat lah. Bertambah-tambah terus. Sekarang Dokternya yang bingung. Dokternya yang bingung. Ini saya jelaskan nanti. Saya jelaskan. Dokternya yang bingung. Ini ada umurnya ya dok ya. Jadi tapi ya aneh ya Kohai ya. Maksudnya kita juga karena kita semua sayang Kohai, tapi tolong Kohai jangan terlalu dikebut dulu. Kasihan dia nanti. Kasihan dia. Karena kalau Kohai sudah kuat lagi, tetap yang ketinggalan dia nanti kan. Wah, nanti kita ketinggalan semua kok ya. Ketinggalan semua lagi. Ini jujur ya, sebelum operasi, ini kita ngomong 6 bulan yang lalu. Nanjak Bromo, nanjak Pujon. Saya kalah sama Kohai masih. Kohai umur 72 tahun, 73 tahun. Oh. 30 tahun, hampir 30 tahun Ya, lebih ini- senior dari saya. Itu sampai 6 bulan yang lalu, nanjak itu masih lebih kuat dari saya. Nah terus bukan berarti sudah dioperasi mbok ajak tanding lagi. Enggak, Jangan. kan kita kemarin omongannya kan balapannya ini dokter lawan pasien kan. Oh. Ini kayaknya sudah menang pasiennya ya. Kalau lihat indikasi terakhir ini. Ini dokter juara aja loh ini. Kelas dokter ya. Dulu. Dulu. Ya, kok Dokter Eri nanti saya tanya satu-satu. Dokter Eri ada pesan terakhir buat teman-teman yang goes atau apa belajar dari pengalamannya Kohai ini apa yang bisa disampaikan. Terus nanti juga Kohai mungkin bisa disampaikan ke teman-teman belajar dari Kohai ini apa pesan buat teman-teman. Dokter Oke, Eri. ya untuk teman-teman yang hobinya goes, nggak apa-apa, tetap goes saja. Pokoknya happy dulu ya, happy, Ya. tetap goes. Kemudian kalau boleh saya memberi saran, mungkin yang nanjak itu kan kalau nanjak itu kan beberapa cenderungnya high power ya, Ya. powernya lebih lah ya. Beban ke lutut Beban ada. ke lututnya kan ada. Ya. Jadi mungkin jangan tiap hari nanjak gitu aja. Jadi mungkin seminggu sekali 2 kali masih oke. Lainnya Anda flat aja, latihan di cadence, zonanya cukup zona 2 aja. Menurut saya itu akan lebih sehat. Baik untuk
lutut Anda dan terutama jantung Anda juga Cari temen dia. akan lebih Ya. baik. Ya. Tapi memang Itu aja. sarannya gitu sih, maksudnya kan memang ada variasinya kan, ada variasi high interval, high intensity, ada recovery, Betul. ada long zone 2 endurance, Iya. itu ya variatif aja lah. Wah, saya sudah benar. Dan ini olahraga yang baik untuk sendi ya, Iya. untuk sendi, terutama sendi lutut. Tetapi kalau misalnya yang hobinya, sarannya juga yang hobinya bersepeda terus-terusan misalnya rutin sekali, jangan lupa sedikit latihan beban supaya masa ototnya tidak Beban hilang. hidup Ya. tidak termasuk. Hah? Beban hidup tidak termasuk. Beban berat. Itu Kan supaya tidak terjadi osteoporosis. Karena kalau terlalu kurus sekali, ya. itu juga body mass index-nya rendah sekali, itu biasanya bone mineral density-nya juga ikut rendah. Ikut Jadi rendah. tetap Aman, harus masih latihan, aman saya, masih aman. tetap harus latihan beban untuk membentuk otot, untuk supaya tulangnya juga baik. Sama aktif olahraga tadi itu yang low impact menurut saya adalah kayak Kohai ini kan kayak nabung. Kohai ini kan sudah puluhan tahun Iya, nabung, betul. nabung kekuatan otot, ketahanan badan sehingga ketika di usia 73 tahun operasi Ya, pulihnya juga Iya. cepat karena itu kan bukan ujuk-ujuk kuat kan, itu kan Iya, sudah betul. ditabung selama puluhan tahun itu ya. yang Jadi memang harus mengenali tubuh kita ya Mas ya. Jadi supaya tidak langsung ya kadang orang juga kenali aku gemuk itu biarinlah kayak gitu kan juga ada yang kayak gitu, aku udah kenal kok ya udah aku kayak gini. Jadi harus oke. Ya harus ada ya. Kohai pesan buat teman-teman lah gitu. Aku ngeri dengerin pesannya Kohai buat teman-teman. Kohai pesannya apa buat teman-teman? Ya, untuk teman-teman yang hobi goes, sebaiknya tiap hari untuk sebelum goes itu stretching, terus 6 lantai sesuai dengan kemampuan, Ya, Sang melantai. terus goes, itu aja. itu aja. Ya, sesuai dengan kemampuan, ya, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan dengan Kohai Sri Puki. Itu nggak paksakan. Ya sesuai dengan kemampuan saya. Mas. Ya. Oh, iya. Itu dia maksudnya. Itu dia maksudnya. Benar. Dengan kemampuan saya. Nah, sama Kohai juga bagi teman-teman yang mungkin punya masalah sama, cara berpikirnya gimana Kohai? Yang kan banyak pasti yang takut operasi kan pasti banyak. Kok banyak? Mohon maaf, ibu saya juga operasi ganti lutut dan itu kita harus membohongi dia untuk operasi. Iya. Jadi ibu saya kita bawa ke rumah sakit, kita bilang ada apa-apa, ternyata dia operasi, marah-marah dia habis itu. Tapi kan habis itu hidupnya lebih baik Ya, kualitasnya. betul. Nah, Kohai mungkin ada saran buat yang mungkin punya masalah seperti Kohai itu nyikapinya seperti apa Kohai? Ya pasrah aja sama yang nangani dokternya itu aja. Itu aja. Percaya aja. Gitu. Percaya aja. Percaya aja. Jadi ya orangnya entengan Kohai ini ya. Sangat rileks ya menghadapi hal. Tapi yang gini-gini ya kayak yang gini-gini biasanya yang awet. Nah, nggak ada limiternya. Nggak ada di pikirannya, nggak ada batasnya. Dok, itu nggak ada limiternya di sini. Nggak ada limiternya di lutut itu. Jadi maksudnya supaya goesnya nggak jauh-jauh gitu, nggak bisa diukur dari sini ya. Nggak ada itu. Mungkin di sini ada jalurnya sedikit gitu, jadi nggak bisa nakok. Dikasih limiter. Aduh, Kohai goesnya serat. Di connect Bluetooth ya. Ya. Aduh, Kohai udah mulai 150 kilo, dinyalain Bluetooth on. Ya. Tak, nggak bisa jauh dia langsung kayak gitu ya. Ya. Mungkin nanti next step-nya itu. Ya. Aku tahu kamu tetap nunggu yang versi Contador supaya kamu bisa lebih kuat ya kayak gitu. Ya, mestinya, tapi belum keluar ya. Sininya ada mesinnya. Gitu. Ya, jadi sekali lagi terima kasih Kohai, terima kasih Dr. Terry. Ya, moga-moga ini episode main sepeda yang agak-agak Discovery Channel ini ya. Agak-agak medis, tapi moga-moga tidak menakut-nakuti karena terakhir kali kita ngomong soal tulang dengan Dr. Terry, komentarnya adalah jauhkan Dr. Terry dari podcast. Ya. Nah, sekarang ini ada banyak pesan pelajaran yang kita bisa dapat dan khususnya dari inspirasi kita semua Kohai gitu ya. Jadi moga-moga Kohai makin aku nggak enak ngomong makin kuat. Moga-moga Kohai tetap diberi kekuatan dan kesehatan dan moga-moga aku juga sekali lagi nggak enak ngomong, moga-moga bisa ikut kita lagi jauh-jauhan ya. Nanti kalau ada apa-apa kita yang disalahkan. Siap kalau ada kesempatan. Ya kita terima kasih karena ini kan kita tahu sekarang ada yang kayak Kohai, kita nggak boleh kendor kan kayak gitu kan. Ya.
Jadi ya sekali lagi terima kasih Kohai ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa pelajaran buat teman-teman semua. Nanti kalau ketemu Kohai di jalan Kohai, jangan ditantang dulu. Ya. Jangan ditantang dulu. 3 bulan lagi Anda akan kalah. Tapi jangan ditantang dulu sekarang. Ya. Pemulihan. Masih pemulihan ini. Pemulihan itu 4 hari turut-turut 100 kilo. Ya, itu Ya. pemulihan. Pemulihan. Oke, jadi terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Om Rey, terima kasih Dr. Ferry, dan terima kasih Kohai. Selamat Idul Fitri. Buat teman-teman kalau nontonnya setelah Idul Fitri atau saat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin dari kita semua. Kita episode minggu depan break dulu ya, karena mau Idul Fitri, liburan Lebaran dulu. Kita kembali lagi dan langsung fokus ke segala yang berbau Bromokom. Ya. Termasuk nanti kita pasang kamera di Om Rey untuk nanjak sampai finish. Nanti kita tonton penuh Om Rey dari startcom sampai finish. Termasuk kita pasang stopwatch-nya dan strateginya, dan itu nanti kita podcast dan kita komentari ya. Ya. Kira-kira episode berikutnya kayak gitu kan ya. Ngomongnya nggak direkam. Karena saya baru tahu ini. Ya. Oke. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih.